Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bersyukur kita pada pagi yang berbahagia ini dipertemukan kembali di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan pula kesehatan ruhaniyah, diberikan keutamaan dengan iman dan Islam, dan semoga Allah memberikan kita istiqomah hingga datangnya kematian menjemput kita. Semoga Allah memberi nikmat di akhir hidup kita kelak dengan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Melanjutkan pembahasan tentang nikmatnya surga setelah kita mempelajari klaster-klaster yang ada di surga. Kemudian siapa pula yang menjadi penghuninya, maka di antara kenikmatan yang akan diperoleh yakni oleh penghuni surga yaitu melihat Allah Jalla wa'ala. Melihat Allah. Melihat di sini yaitu bukan dengan makna majazi, tapi dengan makna hakiki. Melihat di sini bukan melihat dengan mata hati saja ya, tapi betul-betul melihat dengan mata kepala. Melihat langsung dengan mata kepalanya. Di antara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Allah itu tidak akan bisa dilihat sejak manusia itu diciptakan. Adam alaihissalam setelah diciptakan oleh Allah merupakan makhluk yang diberikan oleh Allah keutamaan. Diciptakan dengan tangannya, dibentuk tubuh Adam. Kemudian Allah meniupkan ruh ke dalam tubuh Adam. Kemudian hiduplah Adam. Setelah itu Allah berdialog dengan Adam. Diperintahkan Adam mendekati malaikat yang sedang duduk-duduk di antara mereka. Kemudian diperintah mengucapkan salam. Setelah itu kembali Adam alaihissalam kepada Allah Jalla wa'ala dan mengatakan, itulah salammu dan salam anak keturunanmu. Kemudian Allah Tabaraka wa ta'ala berdialog dengan Adam tentang apa yang harus tidak dilakukan dan harus bertempat tinggal di mana.
terjadi dialog. Dialog ini dilakukan secara langsung, tetapi yang harus difahami bahwa Adam tidak melihat Allah. Ini bisa nggak kita ini bicara langsung tapi tanpa melihat orangnya? Hah? Bukan bisa, sering. Sama halnya kita bicara sama orang yang dibalik tabir. Seorang laki-laki bicara dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya di balik tabir. Suaranya ada, orangnya ada. Tapi tidak melihat secara langsung. Begitulah makhluk yang berbicara dengan Allah secara langsung, mereka berbicara tetapi tidak melihat. Ini. Kenapa demikian? Karena Allah punya hijab, tabir. Di dalam Sahih Muslim disebutkan di situ, yakni hijab Allah itu adalah cahaya. Hijab Allah itu adalah nur. Muslim nomor 146. Boleh dibaca Pak Budi, silakan. Dari Abu Musa radhiyallahu katanya, pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kami empat perkara. Apa empat perkara itu? Satu, Allah Azza wa Jalla tidak pernah tidur dan mustahil dia tidur. Yang pertama, jadi Allah itu tidak tidur dan mustahil Allah itu tidur. Bahkan la ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah itu tidak mengantuk dan tidak tidur. Kemudian Allah yang menentukan tinggi atau rendahnya nilai amal seseorang. Manusia yang bisa melihat dohirnya, yang menentukan tinggi rendahnya amal perbuatan seseorang, nilainya di hadapan Allah hanya Allah. Kemudian tiga, Allah menerima amal yang diperbuat seseorang di waktu malam pada siang hari dan menerima amal siang di waktu malam. ya, amal di malam hari diterima di siang harinya. Amal di siang hari diterima pada malam harinya. Kemudian empat, kiranya jalan cahaya di dalam ijab. Diulang. Di dalam riwayat disebutkan Apa? Jika enggak disebutkan apa di situ? Disebutkan api. Api, ya. Hijabuhun nur. Tirainya adalah cahaya, nur. Wa fi riwayatin Abi Bakrin an-nar. Di dalam riwayat Abu Bakar yaitu apa? Api. Ini cahaya atau hijabnya. Jika tirai itu dibuka, maka terbakarlah segala yang ada di Allah sampai kepadanya. iya. Jika disingkap hijab Allah, in inkashafa hijab Allah, jika disingkap hijab Allah tabaraka wa ta'ala, maka apa yang terjadi? Yaitu
Fasaiqa, maka matilah, binasalah, yakni kullal khalaiq, semua makhluk menjadi hancur, menjadi terbakar. Sementara tidak ada makhluk yang tidak lepas dari pandangan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa Allah itu nanti bisa dilihat. Bisa dilihat pada saatnya. Ketika Allah sendiri menyingkap tabirnya, membuka tabirnya, baru manusia nanti bisa melihat Allah tabaraka wa ta'ala. Baik. Dan ini merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang nanti akan membedakan dengan pemahaman-pemahaman sesat tentang orang-orang yang mengklaim dirinya bahwa pernah melihat Allah, atau minimal meyakini bahwa ada makhluk yang pernah melihat Allah. Ini aja udah salah gitu. Kalau ada keyakinan bahwa Nabi Muhammad melihat Allah, Nabi Musa melihat Allah, Nabi Adam melihat Allah, ini udah merupakan kesalahan, sebuah penyimpangan gitu. Di dalam Sahih Muslim di nomor 143, kan? Dan masuk ke dalam katanya, pada suatu waktu ketika aku mendengar Isa datang, dia berkata kepadaku, hai Abu Isa, ada 3 perkara, barang siapa mengatakan salah satu di antaranya, maka berarti orang itu mengatakan suatu kebohongan besar terhadap Allah. Iya, ini tentu membawa konsekuensi yang tidak ringan nih. Berdusta atas nama Allah. Salasatun, kata Aisyah, ada 3 perkara. Man takallama biwahidatin, barang siapa yang membicarakan atau mengatakan, meyakini salah satu di antaranya, faqad a'dhama 'ala Allahil firya, maka ia telah berdusta dengan kebohongan besar kepada Allah. Maka Masyruk bertanya kepada Aisyah, apa katanya? Aku bertanya, apakah itu? Jawabnya, siapa yang mengatakan bahwa Muhammad SAW pernah melihat Tuhannya, maka dia itu sesungguhnya telah mengatakan kebohongan besar terhadap Allah. Ya. Kata Mas'ud, Man za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Rabbnya, faqad a'dama 'ala Allahil firya, maka ia telah berdusta dengan kebohongan besar kepada Allah. Ini yang harus diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nabi Muhammad sendiri tidak pernah melihat Allah. Maka orang mukmin ketika nanti di alam kubur ditanya oleh malaikat, apakah kalian pernah melihat Allah? Emang malaikat iseng nanya-nanya begitu? Bukan iseng. Malaikat itu akan bertanya tentang Allah. Kalau pertanyaan bakunya adalah man rabbuka, siapakah Rabbmu? Maka pasti dijawab Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah.
Tapi kalau malaikat bertanya, apakah kau pernah melihat Allah? Apa mungkin malaikat bertanya seperti itu? Sangat mungkin. Maka orang yang mungkin akidahnya menyimpang, dia akan menjawab salah. Kalau sudah salah menjawab pertanyaan malaikat, konsekuensinya adalah apa? Ya, dikasih sanksi sama malaikat. Setiap jawaban yang salah atas pertanyaan mungkar nakir pasti membawa konsekuensi siksa. Sekalipun pertanyaan itu sederhana, jawabannya gampang. Tapi karena malaikat itu makhluk yang berakal, dia bisa jadi mengimprove pertanyaannya gitu. Dari yang baku 3 itu, man rabbuka wa madinuka man bu'itsa fikum. Siapakah Rabbmu, apa agamamu, dan siapa orang yang diutus kepadamu? Atau waman nabiyuk, siapa nabimu? Buka Ibnu Majah. Coba kita buka Ibnu Majah nomor 3463. Hmm, 3462 ya. 3462. Udah ketemu? Dari Abu Hurairah radhiyallahu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? sesungguhnya ketika mayat masuk ke dalam kubur, maka mayat seorang saleh akan didudukkan di dalam kuburnya tanpa rasa takut dan tanpa kekhawatiran. Lalu akan dikatakan kepadanya, bagaimana keadaan hayatnya? Ia akan menjawab, aku dalam keadaan Islam. Iya. Kemudian Ma kunta. Bagaimana keadaan akhir hayatmu? Ini malaikat tanya ini. Belum udah tanya begini. Kuntu fil Islam. Aku mati dalam keadaan Muslim atau dalam Islam. Padahal malaikat itu tahu dia mati sebagai seorang Muslim atau bukan. Tapi ditanya itu. Dan mukmin akan menjawab. Kemudian pertanyaan berikut. Kemudian ditanyakan lagi, siapakah lelaki ini? Ia menjawab, Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah datang menemui kami dengan membawa ayat-ayat dari Allah. Ya. Kami pun percaya. Dia ditanya ya, man bu'itsa fikum, atau man hadha, siapakah laki-laki ini? Man hadzal rajul, siapa laki-laki? Bu'itsa fikum, diutus kepadamu. Ia menjawab, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atani, dia mendatangi aku birrisalah wa bi ayatillah, dengan membawa risalah, ayat-ayat Allah. Amantu bih, aku beriman kepadanya. Wa saddaqtuhu, dalam riwayat Abu Dawud
dari Al-Bara' bin Azib, dia mengatakan aku membenarkannya. Ini tentang Islam, tentang agama, tentang Nabi. Nah, tentang Allah, apa improvisasi dari pertanyaan malaikat? Katakan kepadanya, apakah kamu pernah melihat Allah? Nah, ini dia. Bukan ditanya siapa Rabbmu, siapa Tuhanmu, begitu enggak. Tapi pertanyaan langsung menukik kepada pemahaman, kepada akidah. Tentang apa? Tentang sifat Allah. Ini berkaitan dengan sifat Allah ini. Bahwa Allah tidak bisa dilihat ketika manusia hidup dalam kehidupan dunia ini. Gitu. Ditanya oleh malaikat, yakni apakah kau pernah melihat Allah? Hal tarallaha, apakah kau melihat Allah? Ini kalau akidahnya menyimpang, Pak, bisa jadi jawabannya bukan aku pernah, ya. Sekalipun dia mengatakan aku tidak pernah. Tapi bisa jadi dia mengatakan kalau saya tidak pernah, tapi dulu Nabi Muhammad pernah. Nabi Musa pernah. Nabi Adam pernah. Karena menganggap bahwa dialog yang dilakukan mereka dengan Allah dan juga dengan para malaikat itu langsung mereka melihat Allah. Tidak. Karena jelas ada hijab tabir penghalang antara makhluk dengan Allah Jalla wa'ala. Yang tabir itu belum saatnya dibuka. Maka orang mukmin akan menjawab apa? Yang akan menjawab, tidak layak seorang untuk melihat Allah. Ma yambaghi ayyarallaha. Ma yambaghi ayyarallaha. Tidak layak bagi seseorang untuk melihat Allah. Ini jawaban yang benar. Lantas apa konsekuensinya? Maka diberikanlah baginya jalan yang membatasi neraka. Ia melihat gejolak apinya yang saling menghantam satu dengan lainnya. Dan dikatakan kepadanya, lihatlah apa yang telah Allah selamatkan bagi dirimu. Kemudian dibukakan celah yang menghalangi surga dan ia melihat hiasan dan seluruh keindahan tempat dalamnya. Maka dikatakan kepadanya, inilah tempatmu. berarti dia dapat apa? Dapat neraka apa surga? Dapat surga. Kok mudah banget cuman jawab begitu dapat apa? Dapat surga. Tentu jawaban tadi itu tidak sekedar jawaban lisan yang tidak disertai dengan keimanan dan pemahaman yang benar tentang Islam, tentang Nabi, dan tentang Allah. Baik. Jadi kita harus pahami bahwa manusia tidak bisa melihat Allah. Dan ini merupakan akidah yang akan ditanyakan oleh mungkar nakir seputar masalah keimanan kepada Allah, baik rububiyahnya, uluhiyahnya, maupun asma dan sifatnya. Yang ketiga, ini termasuk juga sifat Allah, bahwa sifat Allah itu tidak terlihat saat kehidupan dunia ini. Dan yang kedua, sifat Allah, bahwa Allah itu akan dilihat dengan mata kepala nanti pada saatnya. Dan ketika saat itu terjadi, maka manusia akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Di dalam beberapa riwayat disebutkan dalam Sahih Ibnu Majah dan juga kitab Sunan yang lainnya,
Ibnu Majah nomor 150. Sama juga di 149. Dibaca 149. Dari Abu Sa'id, dia berkata, dari Abu Sa'id radhiyallahu dia berkata, kami bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami akan melihat Tuhan kami? Nabi bersabda, Apa sabda beliau? apakah kalian sulit melihat matahari di siang bolong di waktu tidak ada mendung? Kami menjawab, tidak. Tidak. Kemudian Nabi bersabda, apa sabda beliau? sukar untuk melihat bulan purnama di waktu tidak ada mendung? Mereka menjawab, tidak. Iya. Fatadarruna fi ru'yatil qamar fi lailatil badri fi ghairi sahab. Apakah kalian sukar melihat bulan purnama di waktu tidak ada mendung? Apa jawabnya? La. Tidak. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi bersabda, sesungguhnya kalian tidak akan kesulitan melihat Allah kecuali jika kalian sukar melihat matahari dan bulan. Iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innakum la tadarruna fi ru'yati." Kalian tidak akan merasa kesulitan melihat Allah illa kama tadarruna fi ru'yatihima, kecuali jika kalian sukar melihat matahari dan bulan. Jadi ini menunjukkan bahwa nanti manusia itu akan melihat Allah tabaraka wa ta'ala. Kapan itu waktunya? Yaitu pada hari kiamat. Di dalam hadis berikutnya 150. Dari Abu Razim radhiyallahu anhu dia berkata, aku bertanya, ya Rasulullah SAW, apakah kami akan melihat Allah di hari kiamat? Dan apa buktinya di dalam ciptaannya? Nabi menjawab, wahai Abu Razim, tidaklah kalian dapat melihat bulan secara luas tanpa gangguan? Aku menjawab, ya. Nabi bersabda, Allah lebih daripada itu, dan yang demikian itu adalah bukti pada ciptaannya. Ya. Kullukum yaral qamar mukhliyan bih. Alaysa kullukum yaral qamar, tidakkah kalian bisa mudah dengan begitu mudahnya melihat al-qamar, bulan purnama, mukhliyan bih, yaitu ketika tidak ada gangguan apapun. Maka ketika si Abu Razin ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni wa ma ayatu dzalik fi khalqih, apakah kami akan melihat Allah kelak di hari kiamat? Anarallaha yaumal qiyamah, apakah aku mampu melihat Allah nanti di hari kiamat? Maka Nabi mengatakan, ya Aba Razin, alaysa kullukum yaral qamar, bukankah kalian leluasa melihat bulan purnama? Mukhliyan bih, tanpa ada penghalang. Dia mengatakan, bala, tentu wahai Rasul. Wallahu a'zam, demi Allah, Allah itu lebih daripada itu. Artinya apa? Lebih terang, lebih jelas,
lebih besar, ayatun fi khalqi, yang demikian itu adalah bukti pada ciptaannya. Ya. Di dalam hadis yang lain yang panjang bisa dilihat di Sahih Muslim nomor 153. Bentar. Dari Anas bin Malik Bentar dulu. katanya Rasulullah Bentar. 149 ya. Ya, 149. Dari Atta bin Yazid al-Yaksi radhiyallahu anhu, katanya Abu Hurairah mengabarkan kepadanya bahwa orang banyak bertanya kepada Rasulullah SAW, dapatkah kami melihat Tuhan kami nanti di hari kiamat? Jawab Rasulullah SAW, apakah kamu mendapat kesulitan melihat bulan pertama di malam 14? Jawab mereka, tidak. Ya Rasulullah, tanya apakah kamu merasa sulit melihat matahari di langit tak berawan? Jawab mereka, tidak. Ya Rasulullah, sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Anda semua akan melihatnya nanti seperti itu. Iya. Kullukum, kalian semua, ayyarallaha, akan melihat Allah yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Tapi ini khusus Pak, tidak semua orang yang di hari kiamat akan melihat Allah. Ini sebelum surga, sebelum neraka, ketika mereka berada di mana? Di padang mahsyar. Dan ini khusus bagi mereka orang-orang mukmin. Orang kafir tidak akan mampu melihat Allah. Demikian pula orang-orang munafik, dia tidak akan bisa melihat Allah. Kemudian barang siapa, lanjut, Di hari kiamat kelak Allah akan mengumpulkan seluruh umat manusia. Lalu dia berfirman, siapa yang akan menyembah selain aku, hendaklah dia mengikutinya. Maka siapa yang menyembah matahari, ikutinya matahari. Siapa yang menyembah bulan, ikutinya bulan. Dan siapa yang menyembah berbagai berhala, ikutinya pula berhala-berhala itu. Ya, jadi orang-orang kafir semua sudah digiring masuk ke dalam neraka jahanam. Maka yang tinggal adalah siapa? Muslim. Tinggallah siapa? Lanjut. Maka tinggallah umat ini orang-orang mukmin yang di dalamnya termasuk pula orang-orang munafik. Iya. Jadi umat di sini maksudnya adalah umat Islam. Umat Islam yang mana? Seluruh umat Islam, termasuk umat Rasulullah Muhammad SAW. Tapi ingat, umat Islam bukan hanya umat Rasulullah Muhammad SAW. Seluruh umat para nabi Muslim. Jadi tinggallah orang mukmin dan munafik. Semuanya Muslim. Siapa? Seluruh umat para nabi. Termasuk di sini adalah munafik. Adapun yang kafir sudah tidak perlu dibicarakan lagi. Mereka semua dijungkir balikkan bersama berhala-berhala mereka ke neraka. Termasuk orang munafik ketika itu ada
di atas padang mahsyar ya, bersama orang-orang mukmin. Mereka semua disebut muslim, tapi terbagi antara mukmin dan munafik. Kemudian Allah datang. Lanjut. Allah Taala mendatangi mereka dalam bentuk lain yang tidak mereka kenal. Lalu Allah berfirman, Akulah Tuhanmu, ikutilah aku, jawab mereka. Kami berlindung kepada Allah dari tipu dayamu. Kami akan tetap di tempat kami ini sampai Tuhan kami datang menjemput kami. Apabila Tuhan kami telah datang, kami akan mengenalnya. Maka datanglah Allah Taala dalam bentuk yang mereka kenal. Seraya berfirman, Akulah Tuhanmu, jawab mereka, Ya, Engkaulah Tuhan kami. Anta Rabbuna, Engkau adalah Rabb kami. Hanya orang-orang mukmin yang mengenal Allah Jalla wa'ala. Maka mereka melihat Allah. Sementara orang-orang munafik tidak melihatnya. Akan tetapi belum diputuskan perkaranya. Kemana orang-orang munafik itu nanti berada? Kemudian mereka mengikuti semua. Lanjut. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, lalu diletakkan titian pada kedua sisi neraka jahanam. Iya. Barulah kemudian Allah membentangkan apa? Sirat. Termasuk di sini orang munafik. Orang munafik meniti titian sirat. Yudrabul jisra, dibentangkan al-jisr atau as-sirat baina dhahrai jahannam, di atas kedua bibir neraka jahannam. Maka orang mukmin dan orang munafik melintasinya. Nah, orang-orang mukmin sudah sempat melihat Allah Jalla wa'ala, yakni ketika mereka berada di mana? Berada di padang mahsyar. Kemudian berikut di dalam hadis yang lain, yakni di Sahih Ibnu Majah, sudah Abu Dawud. Bagaimana sifat melihat Allah itu? Abu Dawud 4729. Iya. Silakan. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, kami pernah duduk bersama Rasulullah SAW. Kemudian beliau melihat ke arah bulan purnama, tepatnya pada malam tanggal 14. Saat itu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian, sebagaimana kalian melihat ini bulan purnama, dan kalian tidak akan salah saat melihatnya. Jika kalian mau untuk melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya, maka lakukanlah. Kemudian Rasulullah SAW membacakan firman Allah dan bertasbih dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Di dalam surat mana? Di dalam surat Toha ayat 130. Iya. Dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu. Wasabbih Rabbaka bil asyi wal ibkar. Coba dibuka surah Toha, surah 20 ayat yang ke 130. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, fasbir ala ma yaquluna wasabbih
bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tardha. Apa kata Allah? Maka sabarlah engkau Muhammad atas apa yang mereka katakan dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam, dan bertasbihlah pula pada waktu tengah malam dan di ujung siang hari agar engkau merasa tenang. Apa kaitannya ayat ini dengan melihat Allah? Ini salah satu amalan yang harus didawamkan bagi siapa saja yang memiliki cita-cita ingin melihat Allah tabaraka wa ta'ala. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama, dan kalian tidak akan samar melihatnya. Maka jika kalian mampu, salatlah sebelum matahari terbit dan sebelum terbenamnya, maka lakukanlah. Kira-kira salat apa Pak di sini Pak? Ya, salat subuh dan salat asar. Karena itu dijaga salat subuh sebelum matahari terbit, dijaga. Dan kemudian sebelum matahari terbenam, yaitu salat asar. Bahkan Allah sendiri mengatakan, hafidhu 'alas salawati was salatil wusta, dan jagalah seluruh salat, terutama salat wusta, yaitu salat pertengahan. Apa itu? Salat asar. Nah, zikir di sini tasbih, kemudian pujian. Ini merupakan bentuk umum daripada zikir yang diperintahkan untuk orang mukmin. Wasabbih, dan bertasbihlah, bihamdi rabbik, dengan memuji Rabbmu, qabla tulu'i syamsi, sebelum matahari terbit, wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya. Ini bisa diartikan yaitu salat fardu yang wajib, yang kedua yang sunnah yaitu zikir sebelum matahari terbit dan zikir sebelum matahari terbenam. Kemudian berikutnya hadis 4730. Sama ya, mirip di situ. Dari Abu Hurairah, ia berkata, beberapa orang berkata, wahai Rasulullah, apakah kita akan dapat melihat Tuhan kita pada hari kiamat kelak? Beliau menjawab, apakah kalian merasa sama melihat matahari di tengah hari bolong tanpa awan? Mereka menjawab, tidak Rasulullah. Tidak. Rasulullah SAW melanjutkan, apakah kalian merasa sama melihat bulan pada malam purnama tanpa awan? Mereka menjawab, tidak. Beliau bersabda, demikian yang jiwa berada dalam genggaman tangannya. Sungguh, kalian tidak akan merasa sama saat melihatnya, kecuali seperti samarnya kalian melihat salah satu dari keduanya matahari atau bulan purnama. Iya. Baik, kemudian melihat Allah di surga atau di jannah. Coba dilihat dalam surah yaitu Al-Qiyamah. Surah yang ke-75 pada ayat yang ke-27, buka 22 ya. Tafsir Ibnu Katsir ada di situ tafsirnya Pak Budi. Allah katakan dalam ayat tersebut, wujuhun
yawma'idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Apa kata Allah? Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri memandang Tuhannya. Ya. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, kepada Rabb mereka lah mereka melihat. Ada? Ya, silakan baca. Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Al-Qiyamah ayat 22. Berangkat dari kata nadara artinya cerah, berseri dan riang-riang. Terus kepada Rabb mereka melihat Qiyamah 23. yakni melihat Rabbnya dengan terang-terangan. iya, melihat Rabbnya dengan terang-terangan. Terus Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari di dalam kitab Sahih. Artinya sesungguhnya kamu telah melihat Rabb dengan terang-terangan. Dan sesungguhnya mengenai masalah melihatnya kamu kepada Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat di surga telah ditolak oleh adanya hadis-hadis sahih yang diriwayatkan melalui berbagai jalur yang mutawatir. ulangi lagi. Pelan-pelan. Poinnya yang harus kita dapat bahwa ini melihat di surga. Kalau tadi di mana? Di padang mahsyar. Diulangi lagi. Tadi nggak jelas. Dan sesungguhnya mengenai masalah melihatnya kamu kepada Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat atau surga. Di negeri akhirat atau surga. Terus Telah dibuatkan oleh adanya hadis-hadis sahih yang diriwayatkan melalui berbagai jalur yang mutawatir. ya. Jadi yang tadi hadis-hadis dalam Sahih Muslim, dalam Sahih Ibnu Majah yang kita tampilkan tadi, itu melihat Allah di padang mahsyar di hari kiamat. Adapun ayat ini khusus menerangkan dalam tafsirnya, nanti dibaca di rumah kalau ada tafsir, yakni orang-orang mukmin itu melihat Allah di surga. Ini disebutkan wajah-wajah mereka berseri-seri dan kepada Rabb-nya mereka melihat. Dan di dalam hadis yang lain, dalam ayat yang lain, yaitu apa? Ada yang namanya Yaumul Mazid, hari tambahan. Hari tambahan itu di mana Allah mengumpulkan seluruh umat manusia, kemudian pada saat itulah Allah membuka tabirnya, membuka hijabnya, sehingga manusia saat itu merasakan kenikmatan yang luar biasa. Itulah yang disebut dengan Yaumul Mazid, yaitu hari tambahan, hari tambahan. Nah, inilah kenikmatan tertinggi yang akan diperoleh oleh manusia ketika mereka berada di surga. Mereka merasakan kenikmatan yang tiada tara ketika mereka melihat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di dalam surat Qaf, buka tafsirnya ayat 35 ya. Surat Qaf. Surat yang ke-50 ayat 35. Allah Jalla wa Ala berfirman, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Apa kata Allah?
Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada kami ada tambahannya. Ingat, di surga itu manusia mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ma yasha'una. Bukan apa yang mereka butuhkan, enggak. Inginkan. Bukan ma yahtajuna, bukan. Apa yang mereka butuhkan. Tapi ma yasha'una, apa yang mereka inginkan. Lebih tinggi mana, Pak? Kebutuhan dengan keinginan. Keinginan. Kalau keinginan itu berarti kebutuhan sudah apa? Sudah terpenuhi, udah lewat gitu. Maka dia punya banyak keinginan-keinginan. Jadi apapun yang diinginkan Bapak diberi oleh Allah. Nah, dikasih bonus. Apa di sini? Waladaina mazid, dan pada sisi kami ada tambahannya. Bonus. Silakan. Apa yang dimaksud di situ? Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada neraka jahanam telah di hari kiamat. Apakah Keliru. Ayat berapa itu? 35? Iya. Tiga empat kan surga, masa jahanam, Pak? Itu mungkin tafsirnya belum ke bawah ya. Karena ayat yang ke-34, udkhuluha bisalam, masuklah kalian ke dalam surga dengan aman. Dzalikal yaumul khulud, dan yang demikian itulah hari kekekalan. Baru kemudian lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Baru 35. Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kamilah tambahannya. Ayo. Ketemu? Mereka firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki. Maksudnya apapun yang mereka minta maka mereka langsung mendapatkannya, yaitu berbagai macam kesenangan dan kenikmatan. Manakala mereka memintanya langsung disuguhkan kepada mereka. Ibnu Al-Hakim mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Zar, telah menceritakan kepada kami Umar bin Utsman, telah menceritakan kepada kami Atiyah dari Yahya bin Sa'id, dari Khalid bin Madar, dari Kasir bin Murrah, telah mengatakan bahwa termasuk di antara tambahan yang masuk dari ialah keturunan kawan-kawan ahli surga. Maka awan itu bertanya, apa yang kalian inginkan akan keturunan bagi kalian? Apa? Apakah yang kalian inginkan agar aku keturunannya bagi kalian? Iya, apa yang kalian inginkan sehingga aku akan berikan kepada kalian semua. Terus? Maka tiada sesuatu pun yang mereka minta, melainkan hujan memberikannya kepada mereka. Kasir mengatakan bahwa sesungguhnya jika Allah Subhanahu wa taala menjadikan diriku menyaksikan hal tersebut, aku benar-benar akan mengatakan, jadilah kami dengan menjaga dari kami. Di dalam sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya kau benar-benar menginginkan guru di dalam dunia, maka dengan serta-merta guru itu menjadi di hadapanmu dalam keadaan telah dipanggil. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Asy Ibnu Abdullah, telah menceritakan kepada kami Asy Ibnu Hisham, telah menceritakan kepadaku ayahku dari Amir al-Aqwa, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id
Al-Khudri radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila orang menemukan anak di dalam surga, maka masa mengandung dan masa melahirkan dari usia yang terjadi dalam sana. Belum. Ibnu Turmuzi dan Imam Ibnu Majah meriwayatkan dari Mu'adz Ibnu Hisham dengan sanad yang sama. Imam Turmuzi mengatakan bahwa hadis ini hasan dan ditambahkan dalam sesuai dengan apa yang diinginkan. Firman Allah Subhanahu wa taala, dari sisi kami ada tambahan. Apa? Surah Al-Kahf ayat 35. Semakna dengan apa yang disebut oleh firman, bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik di surga dan tambahannya, ya, penekanannya di situ. Apa tambahannya? Ayo. Dan tambahannya surat Al-Mulk ayat 20. Dalam hadis terdahulu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Suhaib bin Sunnah Ar-Rumi telah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan nikmat tambahan ialah memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan tambahannya adalah pelan-pelan. Yang dimaksud dengan nikmat tambahan ialah memandang kepada Allah. Memandang. Apa memandang itu? Melihat. Iya, diulangi lagi. Nikmat tambahan ialah memandang kepada Allah. Nah, itu pelan-pelan. Memandang kepada Allah. Itu ya, perlu digarisbawahi. Jadi 2 kali nanti manusia itu memandang Allah. Bagi seorang mukmin ketika dia di padang mahsyar, dan bagi mereka yang ada di surga setelah mereka merasakan kenikmatan apapun yang mereka inginkan, nah dikasih bonus lagi memandang Allah. Dan itulah kenikmatan tertinggi. Kenikmatan yang lain-lain itu lewat semua, Pak. Di surga punya bidadari nggak? Berapa? Iya kan? Menikmati nggak bidadari? Lewat semuanya. Nikmat semuanya lewat. Begitu kita melihat Allah, kenikmatan tiada tara. Nah itu caranya dimulai sekarang, Pak. Bagaimana caranya kita bisa menikmati melihat Allah? Bukan dengan mata, tapi dengan apa? Hati. Rasakan bagaimana kita melihat Allah dengan hati. Bagaimana caranya? 1, tingkatkan sampai kepada ihsan. Karena ihsan itu kata Nabi, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. Kalau nggak bisa seakan-akan melihatnya, fa idlam takun tarahu fa innahu yarak, maka yakinlah bahwa Allah melihatmu. Itu caranya, mulai dari yakin Allah melihat. Nanti ditingkatkan lagi apa? Seakan melihat Allah. Berarti kita belajar menikmati. Menikmati apa? Menikmati ibadah. Salah satu ibadah itu apa? Salat. Menikmati ibadah salat. Supaya kita nanti bisa menikmati melihat Allah. Caranya, Pak, jangan cepet-cepet kalau sholat. Kalau ada keinginan mau cepat selesai, pikiran gak karu-karuan, diem aja dulu, diem. Kemudian doanya diulangi lagi, Pak. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Sambil difahami maknanya itu dengan baik. Atau subhana rabbiyal a'la, maha suci engkau wahai Allah yang maha tinggi. Diulang lagi sambil dihayati kalimat itu, diulang lagi. Berarti lama atau cepat kalau menghayati seperti itu? Lama. Lo kok bisa itu lo orang sholat cepet-cepet itu kok bisa begitu? Terus menikmati apa gitu? Padahal itu cara kita belajar untuk menikmati Allah. Dengan hati kita, bukan dengan mata kepala kita. Nah kita jangan ikut-ikutan yang sholatnya cepet-cepet, Pak. Kadang-kadang sujud mek notul tok mari ngono. Rokok juga begitu, notul.
Nah, tumbuhkan cinta kita kepada Allah. Kenapa? Pasti orang akan berlama-lama bersama orang yang dicintainya. Wallahu a'lam. Ya, jadi memandang Allah nanti akan diberikan kenikmatan itu ketika kita berada di dua tempat, di padang mahsyar dan di surga. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.